Baik, mungkin kita bisa mulai Pak dan teman kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kami yang bertemakan kebakaran hutan dan lahan di Bukit Soeharto. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarah Pardede selaku pembawa acara dan bersama tim saya. Dan di sini mungkin yang jadi narasumber kami ada Bapak Dr. Insinyur Chandra Dewana Boer yang merupakan salah satu dosen Fakultas Kehutanan, dan ada di sini Muhammad Safi selaku mahasiswa di Fahutan. Di sini mungkin kita bicaranya santai tapi yang menurut pandangan kita tentang kebakaran hutan. Mungkin poin-poinnya bisa kita baca dulu. Yang pertama tadi ada terkait proses terjadi kebakaran, ada yang penyebab kebakaran, yang ketiga dampaknya terhadap masyarakat baik untuk kesehatan, dan ada penanggulangan sama pencegahan. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada narasumber kami, yang saya ketahui itu di kebakaran hutan itu ada 3 tipe kebakaran yang sering terjadi. Itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak mungkin. Jadi ngasih kuliah. Masuk Ya, perkuliahan. biasanya kebakaran hutan itu dimulai dari lahan. Nah, kalau dari lahan itu biasanya dari masyarakat. Karena memang masyarakat yang banyak menggunakan api. Tapi sebagian besar itu nggak punya niat untuk membakar hutan. Jadi kebakaran hutan itu adalah bencana. Biasanya tidak sengaja. Nah, karena mereka bermain api di permukaan, maka yang terbakar pertama kali adalah tipe bahan bakar yang ada di permukaan, yang kita sebut dengan sering surface fire itu. Ya. Nah, kemudian baru kebakaran permukaan itu memanaskan bahan bakar di bawah dan juga bahan bakar di atasnya. Ya. Nah, kalau di bawah dipanaskan, terjadi kebakaran bawah atau ground fire itu. Nah, kalau yang di atas itu kalau udah terbakar, itu biasanya kebakarannya udah terjadi tiga-tiganya. Udah kebakaran tajuk gitu kan. Nah, berarti itu udah yang level paling parah. Jadi dia membakar pohon-pohon besar sudah. Tapi kalau dia ada angin kencang, biasanya kebakaran permukaan saja yang terjadi. Mungkin dari Saudara Safi. Kalau dari saya sendiri terkait kebakaran hutan yang ada 3 macam ya, 3 macam tipe. Yang saya ketahui aja secara sudut pandang saya, kebakaran hutan ini kan bisa terjadi dari 2 faktor, alam dan manusia. Dari alam itu sendiri mungkin akibat dari perubahan iklim atau apa yang memicu menimbulnya api. Seperti apa yang kita ketahui adalah segitiga api. Ada di mana tercakup di situ ada 3 komponen utama, ada oksigen, panas, dan bahan bakar itu sendiri. Ketika itu semua disatu padukan, maka akan menimbulkan itu segitiga api. Kalau dari manusia banyak spekulasi bahwa misalnya kebakaran yang terjadi dan ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, bahwa itu merupakan ketidaksengajaan. Tapi sebenarnya ada juga dari kesengajaan. Contohnya dari para oknum-oknum nih, yang seperti Bapak bilang tadi, ada yang dia membuka lahan. Itu merupakan kayak ibarat ketidaksengajaan. Tetapi ada juga kan beberapa oknum yang mengsengajakan untuk membuka lahan secara simple atau sederhana, karena membuka lahan secara membakar tuh benar-benar tidak menguras energi atau apapun yang ibarat memberatkan para oknum itu untuk membuka lahan. Jadi itulah pandang terkait kebakaran hutan ini. Setelah kebakaran tuh biasanya ada proses fisika maupun kimia di dalam kebakaran tuh, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak? Ya, biasanya
kebakaran itu diidentikan dengan kebalikan dari proses Fotosintesis. Ya. Proses kimia yang mungkin bisa dilihat ya. Sedangkan kalau proses fisika itu proses daripada perambatan apinya. Jadi ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi ya, yang memanaskan daerah sekitar, kemudian bahan bakar yang ada. Dan juga penyebabnya adalah karena adanya lereng dan adanya angin. Seperti kita lihat sekarang nih, hampir semua lereng-lereng gunung itu menderita kebakaran. Ini baru semalam saya dengar Merbabu juga mulai terbakar ke lerengnya. Karena dia berlereng seperti ini, maka itu mudah sekali terbakar kalau orang bermain api di bawah. Jadi itu proses fisika dan kimia yang bisa menambah kita menjadi semakin mengerti ya. Jadi asap itu memang dihasilkan dari proses pembakaran itu. Nah, itu kebalikan daripada proses fotosintesis yang kita sebut dengan asimilasi biasanya. Dan dia menghasilkan CO2 kan, berupa asap. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan sekarang sebetulnya bukan kebakarannya, tapi asapnya. Betul. Mungkin dari saudara Sapi? Ya, kalau dari saya sama terkait dari Pak Chandra. Sifat kimia itu merupakan kebalikan dari fotosintesis. Juga sempat dijelaskan dulu di mata kuliah ilmu perlindungan hutan. Sempat dulu itu ada Bapak Albert menjelaskan terkait kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan ini merupakan suatu kebalikan dari fotosintesis itu sendiri. Karena kalau dilihat secara rumus kimianya, fotosintesis ini kan menghasilkan oksigen dan menyerap CO2. Sedangkan kebakaran yang dihasilkan adalah CO2. Jadi itu merupakan kebalikan sih. Kalau sifat kimianya, sifat fisikanya betul yang tadi Bapak Chandra bilang, saya setuju juga karena kemarin juga sempat dijelaskan sama anggota BPD. Waktu itu saya sempat mengikuti pelatihan kebakaran, Pak. Di sini diadakan oleh Maplopa. Jadi sifat fisikanya yaitu karena adanya kayak hal-hal yang membuat api itu kayak bergerak atau apa gitu, kayak berubah bentuk, ada bentuk-bentuknya juga. Itu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Setelah terjadi kebakaran mungkin banyak pohon maupun satwa liar yang jadi terkena dampaknya. Sebetulnya itu bukan ulah manusia yang sengaja ya, tadi kita ketahui. Namun bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya kebakaran, atau mungkin syarat-syaratnya untuk kita bisa mencegah kebakaran itu supaya tidak terjadi kebakaran itu bagaimana? Misalnya kita bisa jangan membuang puntung rokok sembarangan, atau adakah pandangan lain mungkin dengan kayak misalnya kalau musim kemarau kan memicu terjadinya kebakaran. Karena kayak tadi segitiga api itu pertama tuh kan ada yang panas. Ya. Panas, ada juga yang bahan bakar, ada juga yang oksigen. Nah, kalau misalnya salah satu dari ketiga segitiga ini yang membentuk segitiga api itu tidak ada, apakah terjadi kebakaran? Karena saya pernah baca-baca di buku-buku tuh kayak misalnya gesekan-gesekan antara dua pohon yang menghasilkan panas bisa menjadi kebakaran. Apakah itu mitos atau fakta, atau mungkin bisa dijelaskan dari bapaknya dulu? Agenda itu. Agenda. Saya dulu ya. Iya, Pak. Nah. Kali-kali dibalik lah. Boleh, mungkin dari saudara Sapi dulu. Kalau dari saya kan secara kayak pencegahan kan ada 3 komponen nih dalam segitiga api, yaitu tadi yang kamu sebutkan tadi kan ada oksigen, bahan bakar, dan panas.
Caranya gimana? Kita menghilangkan salah satunya. Ketika salah satunya kita hilangkan, maka tidak akan terjadi reaksi dari situ. Tidak ada timbulnya api. Cukup itu. Mau kita hilangkan dari segi bahan bakarnya atau panasnya, karena itu merupakan salah satu pemicu dari ketiga itu. Aku simpel sih, itu aja. Mungkin boleh ditambahi Ya, bapaknya. prinsipnya betul ya. Cuma jadi masalah adalah kalau kita menghilangkan oksigen kan tidak mungkin. Gitu kan. Iya, betul. betul Pak. Kalau membuat panas menjadi dingin harus dibikin hujan buatan, Ya. ya kan? Ya. Jadi paling mungkin itu kita bekerja pada bahan bakarnya. Ya, bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya mesti dikelola dengan baik supaya jangan terbakar, atau kalau terbakar dia tidak mengakibatkan kebakaran. Jadi dikumpulkan atau dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau di hutan kita kan belum terbiasa. Iya. Tidak ada yang tahu. Kalau kita buka hutan dalam skala besar kan, mengelompokkan bahan bakar itu kan pekerjaan lagi, Ya, betul. bayar betul. orang lagi kan, Aduh. hitungannya per hari, per jam kan kerja. Tapi kalau dilakukan sebetulnya aman. Jadi kalau dia udah satu kelompok terbakar, biarin aja, jaga aja supaya apinya nggak kemana-mana. Jadi kalau begini Pak, kan misalnya sudah terjadi kebakaran, sikap kita untuk menghadapi api itu bagaimana? Sikap kita dalam menghadapi api saat kita mungkin saat di tengah hutan itu apinya sudah ada dan kita untuk penyelamatan diri. Kalau menyelamatkan diri kan berarti apinya sudah besar. Iya. Ya. Nah, kalau kita mau mencegah supaya apinya nggak besar, ya begitu ada api yang menyala dipadamkan. Nah, yang saya tahu ada apa ya, black fire ya Pak. Api balik itu mungkin saya pernah baca api balik itu yang saya lihat dari Google, api balik menyerang api itu bagaimana ya Pak? Iya, itu pembakaran yang disengaja, prescribed burning gitu kan. Iya. Jadi api itu dibuat dengan sengaja untuk menghabiskan bahan bakar yang akan terbakar oleh api besar dari kebakaran hutan. Jadi kita bakar duluan supaya bahan bakarnya habis, sehingga nanti begitu api besarnya datang, bahan bakarnya udah nggak ada, habis. otomatis dia Padam sendiri, ya. Itu yang disebut api balik atau backfire itu. Jadi untuk sekat bakar, perbedaannya dengan sekat bakar? Kalau sekat bakar itu kita menghilangkan bahan bakar juga, tapi dalam bentuk jalur. Oh, Pilaran api. Bisa juga dipakai backfire. Caranya menghilangkan bahan bakar itu. Nah, cuma kita bahas betul-betul mengontrol api. Biasanya dengan mesin, dengan chainsaw atau Ya. dengan parang. baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dampak kebakaran secara langsung atau tidak langsung kepada kesehatan manusia atau ekonominya boleh dijelaskan kah? Misalnya di saat kan ini kita kan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran di lahan itu yang dirugikan pasti manusia, baik dari segi ekonominya, dari segi kesehatan. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana tindakan kita, bagaimana cara kita untuk apa ya, dampaknya bagi kesehatan. Ya, aku ya. Oh iya boleh. Kalau dari aku kan, memang sebenarnya dampak dari kebakaran itu sendiri banyak, bisa menjurus ke manusia, bisa menjurus ke satwanya, bisa menjurus ke floranya. Mungkin yang sesuai dari pertanyaan Saudara Sarah kan terkait dampak yang terjadi pada manusia, baik perekonomiannya atau kesehatannya, itu jelas pasti ada. Terutama kita ambil contoh dalam kehidupan kesehatan. Kalau kebakaran yang terjadi skala besar pasti akan menimbulkan asap yang notabene adalah itu merupakan suatu hal yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Jika hal itu terus terjadi, maka akan ada penyakit yang timbul dalam manusia itu sendiri, dan itu juga pasti akan berdampak ke perekonomian, jelas, karena ketika misalnya suatu masyarakat atau para pelaku masyarakat ini bergantung hidup dengan hutan, hasil hutan atau apa gimana,
dan terjadi kebakaran di daerahnya tersebut, di mana dia mencari mata pencariannya, dan situ sudah nggak ada karena kebakaran, pasti akan memberikan efek pada perekonomian itu sendiri. Itu sih. Kalau terkait mungkin aku sedikit menambahkan ya, mungkin ya memang banyak di sana oknum atau mungkin ada masyarakat yang kurang mengerti akan perannya hutan, dan di mana kan banyak nih sudut pandang bahwa ketika kita membuka lahan secara gimana apa namanya, membakar gitu kan ya, itu kayak kurangnya atau minimnya pengetahuan dari mereka, karena itu yang harus kita kembangkan, ibaratkan mensosialisasikan peran akan pentingnya hutan bagi kehidupan. Sebenarnya bahwasannya kalau terkait sudut pandang hutan itu adalah sumber kehidupan, baik hidupnya manusia, hidupnya bumi ini, hidupnya satwa-satwa yang ada di dunia. Ya mungkin itu menurut saudara Sapi. Nah untuk Bapak sendiri, tadi kan dampak kebakaran hutan itu ada di vegetasi, tanah, air, udara, ekonomi, dan satwa liar. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, dampak pertama dari kebakaran itu kan biasanya panas. Iya. Dari api. Panas api itu membunuh. Jadi banyak makhluk hidup yang tidak bisa menghindar dari panas. Kalau dia semakin jauh dari api, jelas panasnya semakin berkurang ya. Tapi kalau dia tidak bisa berpindah ya, seperti hewan-hewan kecil atau serangga, itu bisa mati karena panas. Bakal terkena juga banyak. Vegetasi apalagi, Ya, memang nggak pasti. bisa pindah. Vegetasi kan memang bahan bakarnya. Bahan bakarnya api itu. Jadi dampak kebakaran itu ya itu panas itu ya, udara panas. Bayangkan kalau udaranya udah panas, lalu Angin. kelembaban rendah, Ya, panas lagi kan membuat dari api. membuat. Nah kalau dampak asap itu bisa diukur kepada manusia, karena sebetulnya CO2 itu Iya, kan bolak-balik. Kita juga kalau bernapas kan menghasilkan CO2. Betul. Tapi bukan asap. Bahkan waktu kita pakai masker itu CO2-nya kita tahan, ya. Bahkan kita isap lagi. Iya betul Pak. Tapi untuk pakai maskernya tidak terus kan, tidak panjang. Walaupun kemarin COVID itu hampir 1 tahun ya, Iya. itu bisa bikin lemes juga. Ya. Tapi kalau asap dia punya partikel-partikel yang berbahaya, yang dibawa dari kebakaran, dari kebakaran vegetasi, dari kebakaran satwa atau apa saja. Nah, asap dengan partikel-partikel itu masuk ke dalam tenggorokan kita lewat tenggorokan terus ke paru-paru kan. Iya. Nah, itu bisa memicu penyakit, mendatangkan penyakit juga ya seperti batuk ya, dan lain-lainnya. Tapi dia memicu juga penyakit yang lain. Itu yang berbahaya. Nah, itu dampaknya bukan hanya kepada manusia. Biasa kan kalau kita bicara dampak kan kepada manusia Banyak, aja. iya, Pak. Nah, kalau nggak ada kepada manusia tuh nggak ada dampaknya. Padahal ada dampaknya ya. Seperti saya bilang dulu di kuliah itu dampak kepada kupu-kupu. Ya. Itu jelaganya itu kalau kita masuk ke dalam. Kayaknya kalau tidur malam hari lampu mati ngidupin cempor gitu ya, itu hidung kita penuh itu dengan jelaga itu. Untung ada bulunya kan, dia saring kan di situ. Nah itu jelaga itu nempel di sayapnya kupu-kupu itu, sehingga dia berat untuk terbang. Kemudian orangutan juga terpengaruh, sama dengan kita, dia kan mamalia, bernapas dengan paru-paru, tidak akan mendapatkan masalah. Mata juga perih kena asap kan, apalagi asap yang kotor, jadi CO2, ya, dari kebakaran hutan alam kan. Iya Pak. Nah, saya pernah juga dengar dari orang-orang, makanya orang tuh membakar lahan ya Pak, katanya untuk kesuburan tanah. Tapi yang saya ketahui kan yang membantu kesuburan tanah itu dekomposer. Otomatis kalau saat kebakaran terjadi di bawah, dari permukaan itu pasti yang dekomposer merasakan panas dan akan mati. Itu bagaimana pandangannya Pak? Api itu jadi dekomposer yang paling unggul.
cepat dia mendekomposisi. Iya, betul betul sih. Jadi kalau makhluk hidup dia malahan mati kena api. Nah, iya Nah, Pak. tapi dia menggantikan fungsinya. Jadi semua bagian tumbuhan itu dibakar, kemudian langsung larut ke dalam tanah. Nah, itu menjadi nutrisi bagi lahan itu, bagi tanaman yang ditanam oleh petani. Betulnya begitu. Jadi saat api menggantikan fungsi Ya, seperti itu. Kesannya begitu. Oh, baik Pak. Mikroorganisme aja kan Ya. mungkin mati ya, Ya. kena api, tapi api membakar Vegetasi. bahan organik Ya, yang ada di ya. atasnya, kemudian langsung larut ke dalam tanah, Iya. menjadikan tanah itu subur, cocok untuk pertanian. Jadi saat sudah kebakaran terjadi, dekomposer digantikan api tadi membuat Ya. tanah subur. Dekomposer itu kan makhluk-makhluk kecil itu. Iya, Ya. apakah setelah itu tumbuh baru lagi dekomposer yang baru setelah kebakaran mungkin dalam Ya. selang beberapa waktu tumbuh lagi Ada begitu? tempat yang lain kan tidak terbakar. Oh, baik. Makanya kita sering memindahkan bahan organik, yang subur itu bagian lapisan yang subur yang hanya 5 cm itu, Oh, ke tanah yang Ya. sudah Original digali misalnya ya. bekas tambang ya. Overburdennya itu dikembalikan. Tanah yang Topsoil ya. subur itu. Baik, Pak. Nah, itu dengan mengembalikan tanah itu dekomposernya ikut di situ terbawa. Oh, ya. Dan dia jumlahnya banyak, mungkin kita tidak perlu khawatir punah ya, kecuali kalau seluruh bumi ini terbakar. Ini Pak, apa namanya, perimeter api kan ada beberapa bagian, ya mulai dari yang Perimeter. ya Oh. dari yang panas sampai yang Api. mungkin yang rendah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ada berapa aja ada? Perimeter api itu bentukan api Ya, pada saat dia menyala. ada yang sangat panas ya Pak, yang sangat panas Yang itu yang disebut dengan kepala api. oh Kepala. Kepala api yang di bagian depan, Ya. Depan. yang mengarah ke bahan bakar. Ya. iya Pak. Nah, itu ditentukan oleh angin Angin, arahnya. betul. Ya. Kalau anginnya ke sana, dia lalu ada bahan bakarnya ya makin panas. Makin panas. Tapi kalau anginnya ke sana tapi nggak ada bahan bakar, nggak jadi panasnya, nggak jadi terbakar, bisa padam dia. Oh, jadi berarti api itu menurut angin juga Pak? Kepanasannya itu menurut Ya. oh, Kan perimeternya dibentuk oleh angin. Nah, kalau misalnya arahnya ke perkampungan itu kan berbahaya. iya, betul. Makanya kita mungkin bisa memadamkan api atau mengarahkan api dengan angin, dengan angin yang kencang. Mungkin taruh kipas angin tuh di sampingnya kan. Jadi kebakaran kecil Iya. itu kan. Nah, tapi itu mungkin bisa diciptakan itu. Iya. Alat model bisa ditiup dengan tenaga angin yang kuat, bisa padam. Karena prinsipnya kan api itu dia membakarnya itu perlu waktu. Itu Pak. Tapi waktu dia membakar itu lebih singkat sebetulnya daripada perusakan akibat hama, penyakit, Betul. akibat dekomposer dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa memadamkan lebih cepat dari waktu terbakarnya, maka api itu akan padam. Betul. Nah, saya juga mau bertanya Pak, kenapa kalau misalnya kebakaran antara misalnya balok sama ranting itu lebih cepat ranting yang habis? Itu efeknya apa ya Pak? Padahal sama-sama dari kayu atau sama-sama dari Dia kan lebih kecil. semakin kecil permukaannya Betul. semakin Bukan, Kerapat. semakin besar istilahnya. permukaannya kan Ya, Pak? coba kalau kita bakar meja ini. Ini permukaannya kecil yang kena api. Kalau kita rajah Ya, kecil, kecil. permukaannya makin besar untuk Oh, setiap rajaan. Jadi dia digenggam oleh api itu semua, sehingga lebih Betul, cepat betul. terbakarnya. Tapi kalau begini, api cuma bisa bakar di sini. Ini kan mengambil bagian yang bisa terbakar dulu, kemudian dia menjalar ke sana. Tapi lama kan? Ya. Makanya digunting-gunting kalau karton besar itu. Dihancurin dulu. Artinya kita memperbesar luas penampang Ya, areanya penampang area. sehingga bisa dipangku oleh api. Dilahap. Betul. Mungkin pandangan dari Saudara Safi? Kemarin saya juga sempat belajar terkait itu pembakaran. Ya. Jadi ada satu mata kuliah yang saya pelajari di THH terkait kebakaran
kemarin tuh sempat nyinggung kayak briket gitu loh. Kenapa briket ini bentuknya kecil, Ya. kubus-kubus, Briket yaitu arang, ya briket arang. Karena betul yang kata Bapak tadi bilang, kayak luas permukaan itu mempengaruhi. Ketika misalnya kita rajang kecil-kecil, maka api itu melahap dengan mudah ketika itu kecil. Jadi semua sisi permukaan itu kena panas. Ya, Itu terbakar semua. ya mempengaruhi dari cepat lambatnya api itu membakar. Ya, mungkin istilahnya aja orang ngertinya kalau gini kan kelihatannya permukaannya lebih besar. Ya. Maksudnya permukaan yang bisa dimakan api. Hmm. Kalau apinya kebakarannya besar mungkin juga cepat. Ya, betul. Tapi kan biasanya kalau segini nih susah nih Ya. bakarnya. Jadi kalau segini nih dimakan sama api nih. Habis itu langsung jadi arang. Atau mungkin sebelum kita masuk ke penanggulangan atau pencegahannya, ada lagi yang mau ditambahkan terkait api, mungkin dari saudara Sapi? Iya, ada yang mungkin kurang, pertanyaan kami belum sampai, tapi mungkin di benak saudara ada termuncul atau tertanam. Apa ya? Belum ada sih terkait itu. Nantilah bakal ditanyakan lanjut. Dari bapaknya mungkin? Saya sih ingin menyampaikan kalau api itu bukan hanya teori, tapi betul-betul fakta. Sehingga kalau memadamkannya hanya berdasarkan Teori, teori, betul. ya, kita Sama tidak saja. bisa memadamkannya, Betul. tidak bakalan padam sampai bahan bakarnya habis. Kalau bahan bakarnya habis, padam otomatis. Nah, yang penting mestinya sebetulnya mencegah. Iya. Mencegah ini kan biasanya orang agak males, Ya, ya. Tapi kalau udah terjadi kebakaran, panik. betul Pak. Kalau Betul. mencegah, malas. Nah, saya kalau semisal sudah Bukit Soeharto, semisalnya Pak sudah terjadi kebakaran, untuk penanggulangannya gimana Pak? Karena kan pencegahan sudah kita tahu pasti, yang kita bahas sebelumnya tadi pencegahannya jangan membuang puntung rokok, atau jangan menyediakan bahan bakarnya itu di hutan misalnya, atau oknum-oknum terkait akan melakukan, atau mungkin kita melakukan pengawasan. Jadi kalau semisal sudah terjadi kebakaran tuh penanggulangannya bagaimana? Apakah setelah terjadi kebakaran misalnya di Bukit Soeharto tuh bisa kembali lagi seperti semula bentuknya, atau mungkin melalui penanaman atau segala macam, apakah membuat Bukit Soeharto balik seperti keadaan semula? Mungkin pandangan dari saudara dulu. Oh, dari apa ya? Terkait kebakaran yang terjadi di Bukit Soeharto, yang saya dengarnya kemarin tuh ada sempat peristiwa kan kebakaran di bulan September baru-baru ini, bahwasannya itu terjadi kebakaran karena ini kagetnya saya, Udah bakar ya? Sengaja. ini Bukit Soeharto ini Pak, Ya. itu terjadi karena plastik. Oh, Jadi panas matahari ini gimana ya bahasanya? memanaskan plastik. Iya, memanaskan plastik, baru itu yang memicu api di situ. Karena kan ada beberapa beberapa daerah itu yang notabene banyak memang sampah di pinggir jalan. Sama plastik. Nah, karena pengaruh dari suhu matahari tadi itu yang memicu api itu jadi kebakar. Jadi itu sih faktor yang terjadi di ini. Cuman kan banyak spekulasi bahwa itu karena puntung atau karena orang-orang sengaja. Cuman kita kan nggak bisa menyimpulkan. Cuman balik lagi ke pertanyaan Saudara Sarah tadi kan terkait apakah bisa dicegah dan bagaimana cara untuk menanggulanginya, apakah bisa kembali semula. Iya. Kalau dari aku mungkin secara pencegahan kan itu sebenarnya balik lagi ke kita sendiri, kesadaran kita, bagaimana kita ini ngerti akan faktor-faktor atau dampak-dampak yang akan diakibatkan oleh kebakaran itu sendiri. Pasti kan banyak yang dirugikan, manusia, hewan, vegetasi yang ada, bahkan lingkungan, ekosistem, semuanya banyak yang bakal dirugikan. Jadi itu sih pentingnya kita tanamkan kesadaran di diri kita sendiri. Itu aja dulu terlebih dahulu, baru paham semuanya. Pokoknya diri kita terlebih dahulu yang kita sadarkan, baru ke orang lain, baru apa semua itu kita bisa masuk. Kalau terkait penanggulangan ya bagaimana cara mengembalikan kembali semula, terkait dampak dari kebakaran itu sendiri pasti
banyak kan teori-teori yang akan kita pecahkan, kita cari solusinya, bagaimana caranya untuk menanggulanginya, bagaimana cara untuk mengembalikan seperti semula sebelum terjadinya kebakaran itu. Itu yang memang harus intens kita pikirkan, bagaimana cara menanggulanginya. Mungkin secara sepengetahuan saya kan, bagaimana cara menanggulanginya ya, dengan cara betul penanaman secara apa bahasanya, rehabilitasi apa ya? Iya. Ya, rehabilitasi, penghijauan atau itu. Begitu aja sih caranya kalau dari sudut pandang saya. Mungkin Bapak gimana? Ya. Pertama, kalau mau mencegah dari kebakaran, itu kita mesti menghargai hutan itu. Ya. Karena hutan itu kan anugerah Nah. Tuhan, bukan kita yang tanam. Nah, menghargai hutan itu dia berbeda-beda antar kita, antar instansi. Nah, yang kita harapkan menghargai hutan itu paling tinggi itu kita orang kehutanan. Yang lain pasti nggak terlalu peduli. Betul. Berarti kalau hutan tanaman atau sawit ya, itu mereka hargai betul sesuai dengan ada harganya. Mereka pinjam uang untuk investasi, bikin sawit, bikin hutan tanaman. Nah, kalau hutannya terbakar, rugi dia. Rugi, nggak bisa ngembaliin utang kan? Langsung penjara, Ya. atau mati kan? Ya. Mati menyesali diri kan, ngutang kok banyak-banyak kan? Betul. Nah, itu dulu yang penting. Betul. Nah, yang kedua mungkin kalau seperti hutan pendidikan itu di Bukit Soeharto, hutan itu harus kelihatan manfaatnya oleh masyarakat. Karena yang mengganggu itu kan sebetulnya penggunaan api dari masyarakat sekitar. Mereka kalau bebas keluar masuk, kita nggak pernah ke situ. Coba anak Fahutan Unmul pernah masuk ke hutan pendidikan Bukit Soeharto. Itu gerbangnya terkunci terus. Kita pilih yang dekat, Ya. yang 12 kilo dari sini kan, Betul, Pak. itu 60 kilo soalnya. Nah, dari dulu sebetulnya itu mestinya kita aktifkan. Bahkan saya menyarankan kuliahnya di situ udah. Ya. Apalagi nanti ibu kota pindah ke situ Ya. kan, ini mau dihilangkan Bukit Soeharto. Iya, betul, Iya, Pak. betul, Pak, mungkin. Itu jadi bagian penunjang dari IKN. KN. Ya. Itu memang hutannya udah habis. Betul sih, Pak. Secara sudut pandangku juga, Pak, kan kemarin sempat beberapa waktu yang lalu sering lewat lah di daerah Bukit Soeharto. Dan ternyata faktanya itu, Pak, yang saya amati secara langsung dari saya kan, Pak. Ini jalan yang kita lewat di sepanjang Bukit Soeharto memang hutan, rimbun bahasanya dari kita kan. Tapi kalau kita tarik jauh 500 meter ke dalam hutan, nggak ada, kosong lah. Mungkin ada lahan nanas, buah naga, sama tambang-tambang. Soalnya memang Jadi secara bukan kebakaran hutan lagi, betul, kebakaran lahan. betul. Baik, baik. Secara sampul memang wah, ternyata isinya, waduh. Oh, jadi yang kelihatan di luar tuh di dalamnya nggak ada begitu, Kak? Karena yang saya lewat itu pasti kiri kanan itu masih pohon. Ya, masih pohon memang. Tapi mungkin 500 meter ke depannya sudah dijadikan lahan. Ya. Itu pun pohon yang kita tanam. Iya, di betul, sepanjang Pak. jalan. Ya. Notabene Pohon juga tanam. ya, pohon-pohon tanaman produksi notabene di sana. Iya. Aku pernah sempat ini kan apa? Cepat tumbuh kan. Ya, fast growing itu memang diperlukan. Cuman salahnya ya, setahu saya kan hutan alam nih harusnya yang ditanam, vegetasi hutan alam, bukan vegetasi yang notabene ibarat pohon-pohon produksi. Cuman di situ banyak pohon produksi. Itu kebijakan dulu ya, waktu masih ada Kanwil Kehutanan. Oh, gitu Nah, Mas. itu kebijakannya menanam sepanjang jalan itu Ya. pohon-pohon yang cepat tumbuh. Itu yang tanam perusahaan-perusahaan. Ya, Makanya ada pelangnya tuh. Ya. Inutani ya, PT apa gitu. Mas ya. Tanam sekian hektar. Nah, kita nggak setuju dari kampus dulu, saya nggak setuju. Jangan, saya bilang justru itu akan memicu api. Karena kalau terjadi kebakaran itu yang duluan terbakar, Ya, betul. bukan hutan alamnya. Betul.
Apalagi akasia mengium itu dia tanaman invasif, Ya. dia menjalar ke dalam itu, dan dia mudah terbakar. Jadi bahaya tuh. Tapi karena kebijakannya begitu, ya akhirnya bahkan Unmul ikut nanam. Iya betul Pak. Sama-sama saya, Pak Tejo, Pak Paulus itu menanam akasia mengium itu, karena proyek besar kan dari perusahaan. Nah, itu hanya berapa kilo ke dalam. Ya, ada mungkin Berapa sekitar- meter lah. Iya, berapa ratus meter Nggak ya. sampai kilo. Nggak sampai kilo. Betul-betul kayak 20, 50 atau 100 meter. Baik. Mungkin sudah banyak yang kita tahu tentang kebakaran dari bapaknya, dari saudara juga. Mungkin podcastnya kita tutup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara Sapi dan bapaknya juga sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di acara kali ini. Mungkin podcastnya kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.